Kalau spontan delta G-nya negatif, kalau delta G-nya untuk mendapatkan delta G negatif, maka harga di sini kan harus tinggi kan? Delta H-nya itu harus lebih kecil daripada T delta S. Sehingga biasanya kalau prosesnya spontan, itu entropinya akan tinggi, delta S-nya itu tinggi. Ini bicara tentang energi, stabilitas, dan kesetimbangan. Oke. Oke, kalau suatu proses itu berada dalam kesetimbangan, ya, equilibrium itu kesetimbangan, bukan keseimbangan ya, tapi kesetimbangan, maka dikatakan dia paling stabil. Tuh. Oke. Ya, tentu saja konsep tadi konsep free energy dan ini kan bisa apa? Bisa di bisa terjadi atau diterapkan juga di dalam makhluk hidup. Gitu. Nah, kemudian teman-teman pasti juga masih ingat eksergonik, reaksi eksergonik sama endergonik. Kata kuncinya sih ya, endergonik berarti dia membutuhkan energi dari sekitarnya sehingga reaksinya tidak spontan. Tapi kalau yang eksergonik, karena dia melepaskan energi, sifatnya spontan. Ini contohnya kalau kita bicara diagram energi. Jadi ini diagram energi ya. Yang ke atas ini kan menunjukkan energi bebasnya. Kemudian ini jumlah energi yang dibebaskan di sini. Saya nunjuk gini kita ora. Sebentar, sorry. Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini free energy. Ini diagram energi. Ini adalah delta G-nya. Kemudian ini jumlah delta G yang dibebaskan. Ya, kalau ini yang eksergonik, kemudian yang diagram yang endergonik yang kebalikannya. Jadi dia mengabsorb atau membutuhkan energi. Dan ini adalah jumlah atau total energi yang dibutuhkan. Oke. Oke. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah jalur katabolik di dalam sel itu akan melepaskan energi bebas dalam reaksi yang berseri itu apa ya? Berturutan gitulah. Jadi reaksinya bisa jadi bukan reaksi tunggal ya. Reaksinya bisa jadi lebih dari satu. Oke. Terus, nah ini. Sebagian besar energi yang di dalam sel, energi couplingnya di dalam sel itu dimediasi oleh ATP. Teman-teman masih ingat apa itu ATP? Adenosin trifosfat bukan ya, Bu? Ya, betul. Adenosin trifosfat. Trifosfat berarti adenosinnya dia punya 3 fosfat. Nah, di bukunya Bu Anna Pujadi, kalau teman-teman sudah sempat membaca, itu dikatakan ATP ini adalah senyawa yang berenergi tinggi. Dia senyawa ya, bukan energi. Dia senyawa karena dia punya struktur. Kenapa dia dikatakan senyawa yang berenergi tinggi, ATP ini? Ya, ada yang sudah membacakah? Saya sambil melihat. Coba Marlinda, kenapa ATP dikatakan senyawa yang berenergi tinggi? Hadir enggak ya, Marlinda? Hadir, Bu. Ya. Mau menjawab? Belum tahu, Bu. Belum. Silakan menunjuk yang lain. Ini ayamnya mau ikut sekolah kayaknya. Marlinda boleh menunjuk yang lain.
Temannya yang ditunjuk nggak boleh marah loh ya. Ayo. Masa saya ngomong sendiri? Iya sih, ngomong sendiri di ruangan sendiri. Saya ulangi ya, ATP itu kan adenosin trifosfat. Oke. Teman-teman bisa sambil search strukturnya seperti apa. Tapi yang jelas yang adenosin ini berarti dia kan tersusun atas ribosa sama adenin. Jadi adenosinnya itu gula dan suatu basa nitrogen. P-nya ini fosfat. Fosfatnya ada berapa? Fosfatnya ada 3. Nih, kalau nggak percaya, ini strukturnya. Nah, TP ini dikatakan dia adalah senyawa yang memiliki energi tinggi. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang energi. Kalau energinya tinggi, berarti dia melepaskan atau menyerap energi. Melepas energi. Melepas. Oke, melepas. Kalau suatu senyawa itu melepaskan energi, maka reaksinya adalah pembentukan atau pemutusan. Pemutusan, Bu. Ya, kira-kira apa yang putus? Ikatan mana yang putus? Yang paling gampang putus coba dari strukturnya itu. Kalau anak kimia kan mengamati struktur gini mestinya langsung, oh iya, yang itu pasti lebih gampang putus daripada bagian yang ini gitu. Coba mana kira-kira? Ya, betul. Ini jawabannya siapa? Arvena ya. Yang lepas adalah bagian fosfat. Jadi fosfatnya ini kan ada 3 nih. Kalau satu fosfat lepas, itu maka akan dilepaskan juga energi dalam jumlah tertentu. Bentar. Harus nyolokin dulu. Kalau satu fosfatnya lepas, ATP-nya berubah jadi apa? ADP, Bu. Ya, singkatan dari? Adenosin difosfat, Bu. Ya, kalau di fosfat berarti fosfatnya ada berapa? 2. Ya, betul. Jadi karena fosfatnya lepas 1, maka yang tersisa hanya 2. Nah, pemutusan ikatan inilah yang menghasilkan energi. Sehingga dikatakan ATP adalah suatu senyawa yang berenergi tinggi. Senyawa ya, jadi bukan energi tingginya, ATP itu senyawanya. Oke. Ini catatannya tadi sudah kita diskusikan, nanti dibaca saja. Oke. Nah, energi yang dihasilkan dari pemutusan satu ikatan fosfat dari ATP tadi, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan reaksi-reaksi yang membutuhkan energi. Atau reaksi-reaksi yang sifatnya adalah endergonik di dalam sel. Gitu. Oke, ini contohnya. Ini ya, ini konversi dari asam glutamat menjadi glutamin. Itu dia delta G-nya kan plus 3,4. Kemudian kalau ada ATP, konversi dari asam glutamat menjadi glutamin, itu reaksinya seperti ini. Nah, kemudian kita cek total energinya. Sorry. Jadi yang ini tadi 3,4, kemudian ATP, perubahan ATP menjadi ADP, itu dia menghasilkan 7,3 kalori. Reaksinya spontan sehingga tandanya minus. Nah, kalau di total, netnya, delta G-nya jadinya minus. Sehingga reaksinya spontan. Gitu. Baik. Nah, apa yang dilakukan ATP di sini? ATP itu membantu reaksi-reaksi endergonik dengan fosforilasi. Fosforilasi itu apa? Reaksi fosforilasi.
Apa yang terjadi pada reaksi fosforilasi? Saya kayaknya pernah menjelaskan ini waktu kita bicara, waktu saya cerita tentang protein kinase ya. Jadi fosforilasi itu adalah pindahnya fosfatnya dari ATP pindah ke substrat tertentu atau ke molekul tertentu. Nah, molekul-molekul di dalam tubuh kita itu biasanya baru akan aktif kalau dia sudah mengalami fosforilasi. Termasuk protein ya, protein dan asam-asam lemak itu juga. Jadi molekul-molekul yang ada dalam tubuh kita itu yang ada di dalam living organism itu biasanya baru akan aktif kalau dia mengalami fosforilasi. Oke. Ini contoh saja. Jadi ATP itu bisa salah satunya digunakan pada transport protein. Di sini ATP bisa memfosforilasi transport protein. Kemudian ini juga dia melakukan fosforilasi. Jadi fosforilasi itu karena tadi dia kan bisa melepaskan 1P, fosfatnya itu akan masuk atau nempel ke molekul yang lain, kemudian ATP-nya berubah menjadi ADP sehingga akan dihasilkan suatu energi. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi hidrolisis ATP itu akan menghasilkan ADP dan PI ini maksudnya fosfat inorganik ya. Jadi fosfat anorganik, inorganik fosfat kalau bahasa ininya. Baik, kalau kita bicara metabolisme, tadi selain butuh energi, dia juga butuh katalis. Nah, katalis yang paling penting, bukan paling penting, katalis penting dalam metabolisme itu adalah enzim. Teman-teman masih ingat apa itu enzim? Ya, siapa masih ingat apa itu enzim? Halo, halo, kok sepi? Biomolekul yang berfungsi sebagai katalis, betul protein ya. Protein yang bekerja sebagai biokatalisator, ya betul semua ya. Biomolekul berapa protein, ya betul. Jadi enzim itu protein, meskipun ya protein sebagai katalis. Oke, katalisator ya betul. Ya, enzim itu adalah suatu protein ya, suatu protein yang bisa ya dia disebut biomolekul karena ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup sih aslinya awal-awalnya, meskipun akhirnya bisa disintesis juga. Fungsinya sebagai katalisator. Katalisator itu adalah sesuatu yang bisa mempercepat reaksi dengan cara mengurangi atau menurunkan energi aktivasi. Ya, ini sudah ada yang menjawab. Jadi caranya kenapa reaksi itu bisa berjalan cepat karena energi aktivasinya diturunkan. Oke. Saya sepertinya punya diagram yang teman-teman juga sudah familiar, diagram. Oke. Ya. Masih ingat ya? Jadi untuk memulai suatu reaksi, itu kita kenal ada barier energi. Barier energi, apa istilahnya? Barier itu diterjemahkan apa ya? Saya lebih suka menggunakan barier energi sih. Ada barier energi yang harus dilampaui. Ya, apa? Ada istilah lain barier energi itu? Batas kayaknya, Bu. Barrier itu. Iya, tapi nanti kalau diterjemahkan jadi dinding, jadi batas, nggak usah terjemahkan aja ya. Kadang lebih baik dibiarkan saja. Jadi barier energi yang harus dilampaui. Nah, kunci dari reaksi itu letaknya adalah di barier energi itu. Itu yang disebut dengan energi aktivasi. Barier energi yang harus dilampaui itu adalah energi aktivasi. Nah, fungsi katalis
atau bekerjanya katalis adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Kalau energi aktivasi ini turun, maka untuk mencapai level energi itu kan dibutuhkan waktu yang tidak lama. Sehingga reaksi bisa berjalan lebih cepat. Ini contoh, ini diagramnya nih. Oke. Ini ya, ini adalah barrier energi yang harus dilampaui. Kemudian kalau tanpa enzim mungkin dia setinggi ini, tapi kalau dengan enzim dia lebih rendah. Nah, karena lebih rendah, jadi untuk mencapai level energi yang lebih rendah ini kan butuh waktu yang lebih cepat, waktunya lebih cepat. Nah, itulah mengapa katalis itu bisa mempercepat reaksi. Oke. Tapi begini teman-teman, kalau reaksi itu secara termodinamika tidak mungkin terjadi perubahan dari reaktan menjadi produk secara termodinamika ya, maka mau ditambahin enzim sebanyak apapun, ya reaksi itu tidak akan berlangsung. Jadi enzim itu tugasnya hanya mempercepat saja, bukan membuat reaksi yang tidak bisa terjadi menjadi terjadi ya. Jadi reaksinya harus pasti dulu, reaksi itu bisa terjadi, cuma barrier energinya terlalu tinggi sehingga harus diturunkan supaya waktu untuk mencapai ini, energi aktivasi ini lebih cepat, sehingga dari sini setelah terlampaui, nah untuk menjadi produk itu dia akan butuh waktu yang tidak banyak gitu loh, jadi lebih cepat. Oke. Oke, ini sudah. Kemudian, ya. Oh ya, ini tadi. Ini tadi yang tanpa enzim, yang bawah ini yang dengan enzim. Oke. Ini catatannya tadi ya. Jadi kalau secara termodinamika tidak mungkin terjadi, ya berarti reaksi itu tidak akan terjadi. Makanya di sini dikatakan enzim itu tidak akan mempengaruhi delta G. Energi bebasnya tidak akan terpengaruh dengan adanya enzim. Masih ingat sifat-sifat enzim itu apa saja, teman-teman? Sifat utamanya? Spesifik, Bu. Oke, apa maksudnya spesifik, Iva? Tiap enzim dapat bekerja untuk substrat yang tepat atau sesuai. Oke, ya. Yang pertama, dia spesifik, jadi hanya bisa bekerja pada substrat tertentu, ya. Oke, ini Huri menjawab hanya bisa mengkatalisis satu senyawa. Bisa. Sehingga teman-teman bisa membayangkan di dalam tubuh kita itu senyawanya banyak sekali, otomatis enzimnya juga pasti banyak sekali. Pernah nggak punya waktu untuk menghitung ada berapa enzim yang ada di dalam tubuh kita? Pernah menghitung? Namanya enzim mirip dengan senyawa yang dikatalisis, ya. Jadi enzim memang diberi nama sesuai dengan reaksi yang dikatalisisnya. Makanya kita bisa mengenali reaksi apa yang dikatalisis dari nama enzim tersebut. Tidak berubah menjadi produk, maksudnya apa ya? Biokatalisator, iya. Jadi enzim itu dia memang biokatalisator ya, tapi kemudian sekarang enzim itu kan sudah bisa diisolasi, disintesis juga, sehingga bisa digunakan juga untuk reaksi-reaksi yang ada di luar tubuh. Tetapi secara natural, secara natural itu sejarahnya sebenarnya enzim terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, enzim memang tidak berubah jadi produk. Jadi nanti kompleksnya itu kan enzim sama substrat, kemudian akan terbentuk produk dan enzim. Enzim itu ikut bereaksi nggak kalau begitu? Di dalam satu reaksi, misalnya teman-teman punya satu bejana gitu, apa satu reaktor, ditambahkan enzim, enzimnya berarti ikut bereaksi nggak kalau begitu? Tidak, Bu. Oh, tidak ikut bereaksi. Terus gimana? Dia jauh-jauhan gitu. Jadi kalau misalnya main bola, enzimnya itu ada di luar lapangan gitu. Dia bukan termasuk pemain bola. Oke, ini ada yang mana nih? Ada kubu yang bereaksi, ada kubu yang tidak bereaksi. Kira-kira yang tidak bereaksi alasannya apa?
Enzim tidak ikut berubah. Ya betul, enzim tidak ikut berubah menjadi produk, betul, iya. Tapi dia ikut bereaksi enggak? Enzim hanya mempercepat ya, ikut bereaksi tidak tapi? Hati-hati dengan pertanyaan ini. Oh, masih mempercepat reaksi tapi tanpa ikut bereaksi. Oke, logikanya begini, kalau dia mau mempercepat reaksi tapi tanpa ikut bereaksi, bisa enggak? Saya tunjukkan diagramnya ya. Oke, ini ikut bereaksi enggak? Ikut ditambahkan enggak di dalam satu? Reaksi, Bu. Dalam satu misalnya Erlenmeyer atau tabung gitu. Ikut bereaksi tidak menjadi produk, hanya bereaksi dengan sisi aktif. Enzim, oke, ikut bereaksi tapi di akhir berubah menjadi enzim awal. Ya, jadi ikut bereaksi ya, kata kuncinya tetap ikut. Cuma enzim nanti bisa dipisahkan, bisa diambil kembali, dipisahkan dari produknya. Itu tadi yang saya katakan, kalau dia nggak ikut bereaksi, berarti dia, kalau misalnya ini pertandingan bola, dia bukan termasuk bagian dari pemain bola itu, tapi dia hanya penonton di pinggir lapangan nanti. Enzim itu ikut, ini kan substratnya harus masuk ke dalam enzim. Enzim sama substrat itu kan molekulnya besar enzim ya. Nah, ini kemudian terbentuk kompleks enzim substrat, setelah itu berubah menjadi produk. Nah, setelah berubah menjadi produk itu, enzim bisa diambil atau dipisahkan kembali dari produknya. Tapi dia jelas ikut bereaksi. Kalau nggak ikut bereaksi nanti ya gimana? Wong dia mau mempercepat reaksi kok tanpa ikut bereaksi. Ya nggak bisa. Masa dia cuma nggak involve gitu loh. Ikut itu kan maksudnya dia tidak terlibat dalam reaksi itu. Berarti dia ikut kan? Oke. Nah, ini beberapa mekanisme bagaimana enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi. Yang pertama itu membetulkan. Intinya gini, jadi kalau orientasi substratnya itu salah, enzim ini bisa ikut membetulkan gitu loh. Jadi dia itu fungsinya kayak mak comblangnya substrat ini. Gitu. Kemudian membantu ya, ini jelas. Jadi gampangnya sih gini, kalau misalnya ada ikatan ya, saya tunjukkan misalnya ikatannya jauhan begini, kelihatan nggak? Kemudian nanti dengan enzim, nanti yang harusnya mau bereaksi itu misalnya ujung ini dengan ujung ini. Nah, ini nanti dengan enzim, ini bisa didekatkan begini. Nah, kalau didekatkan, dia kan akan terjadi interaksi, akan terbentuk ikatan dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya fungsi enzim itu. Makanya dia salah satunya adalah ini. Membantu supaya orientasi substrat itu berada pada posisi yang benar. Tuh. Oke, kemudian ya dia, nah ini yang terakhir ini, dia terikat secara kovalen terhadap substrat. Berarti kan dia ikut involve kan ya, terlibat dalam reaksi itu. Gitu. Oke, selesai. Tadi cuma pengantar saja.